kita juga meneladan. Pertama, untuk tetap bersukacita. Selalu ada sukacita. Ibarat itu bahan bakar untuk hidup kita. Yang kedua, beyond normality. Mari melangkah, berani melangkah ke seberang. Yang mungkin kita lebih nyaman dalam batas-batas status kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Para suster, para frater, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang mengikuti Ekaristi secara streaming di rumah. Hari ini gereja merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari raya secara liturgis yang disamakan dengan hari Minggu. Dan ini istimewa karena hanya kelahiran Santa Perawan Maria dan kelahiran Yohanes Pembaptis yang dirayakan secara meriah dalam liturgi gereja. Tentu karena hidup Yohanes Pembaptis sangat istimewa dalam peran tata keselamatan. Yohanes Pembaptis menjadi perintis hadirnya Mesias. Maka mari kita juga mensyukuri anugerah kehidupan kita, menyadari peran kita agar kita sungguh-sungguh hidup yang bermakna di dunia ini bagi kemuliaan Allah. Dua hal saya tawarkan untuk direnungkan, dan tentu saya juga ikut merenungkannya atau sedang merenungkannya. Yang pertama, kerap kali orang ingin hidup bahagia lalu diminta kerja keras. Kerja keras, jangan malas-malas, supaya kelak kamu hidupnya bahagia. Hidup dengan sukacita. Nah, kalau sekarang malas-malesan, apa yang akan terjadi nanti? Saya merenungkan sebaliknya. Bukan kerja keras dulu baru bersukacita, bergembira ria, tetapi bersukacita dulu. Kalau kita memiliki sukacita, itulah energi pendorong, kekuatan, power untuk bekerja keras, untuk bertekun dalam doa, untuk rajin berderma, dan seterusnya. Miliki sukacita. Semakin banyak sukacitanya, semakin ringan untuk membantu orang lain, melayani orang lain. Tidak mengeluh kalau ada tantangan yang berat, persoalan yang rumit. Tetap bersukacita. Dan orang-orang macam ini rupanya yang berprestasi. Ya, gambarannya anak sekolah misalnya, kalau senang dengan pelajarannya, senang pula dengan gurunya, nilainya pasti bagus. Karena dia lalu rajin belajar, mengupayakan supaya gurunya ya senang.
Dia sendiri juga belajar juga dengan senang. Tapi kalau sudah senep dengan gurunya, sengit dengan pelajarannya, nggak berhasil. Nilainya rendah. Nah, dari otak-atik pengalaman ini saya ingin merenungkan kelahiran Yohanes Pembaptis itu dalam sukacita. Tetangga-tetangga juga bersukacita, sanak keluarga bersukacita. Ya, kita memahami sukacitanya Elisabeth Zakaria sudah lama mendambakan anak dan dikaruniai anak. Wow, sukacitanya luar biasa. Gak ada loh orang yang seperti mengalami seperti Elisabeth dan sukacitanya Zakaria. Bahkan yang Zakaria tadinya bisu bisa berbicara kembali. Wow, sukacitanya. Banyak alasan untuk bersukacita. Dan dari kondisi penuh sukacita, keluarga yang happy family tumbuh, bertambah besar, makin kuat rohnya anak itu, Yohanes Pembaptis. Bertumbuh dalam keluarga macam itu. Semoga saya harap keluarga Anda happy family, keluarga yang bahagia, karena nanti di dalam keluarga bahagia anak-anak bertumbuh makin kuat rohnya dan luar biasa. Kemudian kita kenal toh pribadi Yohanes Pembaptis, bahkan akhir hidupnya kayak apa. Dia pun tetap berani mengatakan kebenaran. Tidak pantas engkau Herodes mengambil Herodias sebagai istrimu. Tidak takut, pemberani. Tantangan berat, bahkan dipenggalkan kepalanya. Tetapi juga dalam kehidupannya di padang gurun yang tidak ringan. Wow, kala jengking mungkin ya berkeliaran. Kok ya tidak takut malam-malam pas tidur gitu ya, yang geremet-geremet. Wong saya banyak nyamuk di kamar aja saya sudah mulai gelisah. Ini kalau jengking ada ular beludak. Wah, ini pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Lahir dalam suasana sukacita, bertumbuh besar dalam kehidupan yang tidak pernah mengeluh. Pernah mendengar keluhan Yohanes Pembaptis? Tidak ada. Itulah pribadi yang tumbuh, pribadi yang kuat, pribadi yang hebat. Ya, berawal dari happy family, keluarga yang bersukacita. Maka komunitas yang bersukacita, keluarga yang bersukacita, paroki yang bersukacita, lingkungan yang bersukacita akan melahirkan pribadi yang hebat. Akan mengkondisikan pribadi-pribadi di dalamnya tahan banting, mau kerja keras, suka menolong, suka melayani, tidak pernah mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis itu dalam kehidupan yang di seberang normal. Ya, memang istilah Inggrisnya itu beyond normality. Beyond normality. Di seberang normal, bukan abnormal loh ya, itu di atas normal, bukan, tapi menyeberang, di seberang normalitas. Apa artinya? Yang saya renungkan begini, lahir dari
ibu yang sudah lansia. Ya. Juga bapaknya bisu saat itu. Gak normal kan ini. Maksudnya tidak seperti orang biasanya. Dia tinggal di padang gurun. Gak biasanya loh. Padang gurun itu hanya untuk lewat orang perjalanan aja. Atau mungkin ya pertapa-pertapa ada. Tetapi jarang loh yang mau tinggal di padang gurun. Wes ndak ada sinyal, ya toh. Gimana mau beli kuota juga angel. Harus jalan kaki, ndak ada becak, nggak ada motor, nggak ada Grab. Tapi mau menempuh. Ini bukan pilihan orang pada umumnya. Dia juga berani seperti tadi saya katakan mengatakan yang sebenarnya tentang penguasa Herodes. Oh, yang lainnya diam aja, biarin urusannya sendiri. Ini yang saya renungkan. Dia keseberang normalitas, beyond normality. Tantangan bagi saya, bagi Anda, bisa hidup beyond normality, di seberang yang normal. Contoh, kita ya senang yang enak, bahkan berpikir mempertimbangkan sesuatu, dah enaknya bagaimana. Tetapi beyond normality, seberang normal, bukan enaknya bagaimana, baiknya bagaimana. Umum, kalau cari enak itu umum. Beyond normality, baiknya bagaimana. Mungkin gak enak, tapi ini lebih baik. Contoh lain, ya saya itu sudah sabar. Tapi kan ada batasnya. Masa saya ngadepi orang macam gitu, gimana sih? Saya sudah sabar, sudah kelewat sabar saya itu. Nah, orang yang beyond normality masih tetap sabar. Bahkan mengampuni, tidak malah ingin membalas. Kalau disakiti, ya normalnya kan, oh awas membalas suatu saat. Tetapi beyond normality mampu mengampuni, walau tersakiti, tercapik-capik, robek-robek, tapi beyond normality, keseberang yang normal. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis, orang yang mampu menyeberang dalam batas-batas yang kerap kali orang sudah mana tahan. Mari Bapak Ibu, Suster, Frater, semuanya, Anda yang di rumah juga, mari dalam perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis kita juga meneladan. Pertama, untuk tetap bersukacita, selalu ada sukacita. Ibarat itu bahan bakar untuk hidup kita. Yang kedua, beyond normality, mari melangkah, berani melangkah ke seberang. Yang mungkin kita lebih nyaman dalam batas-batas status kita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.